Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juragan setia karya Mandiri Mobil. Masih bersama saya Mas Freddy Prayogo di channel kesayangan Anda semua. Nah, kali ini saya sendiri ini akan mereview langsung beberapa unit yang sudah hadir di showroom Karya Mandiri ini. Ya, tentunya unit yang masih segar, masih fresh, dan harganya yang selalu pasti paling murah. Oke. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk dari para pembeli yang sudah datang sini dan juga sudah membuktikan sendiri dari pelayanan kami, dari unit kami kualitasnya gimana. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi karena saya rata-rata pengambilan saya plat jauh semua, nah itu pasti banyak yang bertanya. Untuk kemarin sendiri dari orang Malang itu ada, orang sini pun rata-rata juga seperti itu. Banyak yang membicarakan gimana sih pengambilan unitnya itu di sana gimana mas, apa enggak gini kan gitu ya. Tapi nanti itu langsung saya kupas langsung di sini nanti ya, biar lebih detail, biar lebih jelas. Saya akan juga menggunakan satu unit ya, maksudnya yang juga pengambilan langsung dari sananya. Oke, jadi biar juragan-juragan tidak ada pertanyaan lagi, jadi tinggal kesini cek unitnya. Dan kalau mau beli online ya, jadi via online tanpa lihat unit, jadi tinggal telepon by WA atau gimana nanti komunikasi. Jadi nego jadi harga tanpa melihat unit, bisa langsung di DP. Dan nanti untuk proses sendiri kita akan videokan semua, kita kirim ke orangnya. Jadi orangnya tinggal nanti ke sini untuk ambil unitnya saja. Oke, tapi sudah ada garansinya, bisa dicek lagi, bisa dicoba dulu, monggo, nggak apa-apa. Oke, langsung saja kita lanjut ke unit yang ada di samping saya ini. Ada Nissan Grand Livina SV, ini tahun 2014 manual. Dan ini Nissan Grand Livina tahun 2014 ini. Jadi dia yang ini generasi kedua ya, seperti biasa. Ini lampu-lampunya ini sudah beda dengan yang generasi pertama juga. Jadi ini agak sedikit menguning, tapi nanti akan saya poles lagi, saya maksimalkan lagi karena ini masih bawaan orinya. Maklum beberapa tahun pemakaian ya, hampir 7 tahun pemakaian. Nah, dia wajar karena ini masih ori, jadi sedikit menguning. Untuk grillnya sendiri dia di sini sudah besar. Ini kalau yang SV ini dia sudah full chrome ya, tapi di sini belum ada fog lampnya, itu tidak menjadi masalah. Dan untuk velgnya sendiri dia di sini sudah memakai velg yang racing bawaannya dari Nissan sendiri. Dan untuk perlengkapan bagian dalamnya ini masih full stock, full original total. Jadi untuk spion-spionnya ini sudah electric mirror, tapi untuk tekuannya sendiri dia masih manual. Dan untuk yang bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan wiper. Jadi sudah ada wipernya dan juga sensor parkir ya, juga sudah ada sensor parkirnya. Untuk eksteriornya seperti itu, dan interiornya tadi ada yang kurang, ada tambahannya. Itu stok dari bawaannya mobil ini sendiri, sudah ada TV sebagai media untuk hiburan. Nah, gitu. Jadi untuk harganya sendiri Grand Livina ini dibanderol dengan harga 108, itu masih bisa nego. Untuk pajaknya sendiri dia masih baru, crash, ini pajaknya hidup. Jadi untuk DP-nya ini cukup 18 juta aja dengan angsuran 3.800.000-an. Itu dengan tenor 3 tahun. Sudah satu kali potongan angsuran, jadi 35 kali ya untuk 3 tahunnya ini. Jadi dengan budget segitu itu masih bisa nego lagi. Kalian semua sudah bisa mendapatkan unit yang tahun muda dan juga nyaman untuk dikendarai. Oke, kita langsung lanjut ke sebelahnya. Ini ada Daihatsu Ayla M tipe tengah 1000 cc. Dan ini mobil yang si kecil mungil tapi ya sangat-sangat irit ya ini ya. Untuk kota-kota, jalan-jalan keluarga, untuk keluarga kecil bisa. Ini sangat recommended sekali ya. Jadi untuk jalan-jalan itu masih oke sekali. Ini warnanya warna hitam. Untuk warna hitam sendiri ini perawatannya cukup lumayan ya, tapi ya itulah, terlalu garang. Ini warna-warna yang garang sih ya, hitam ini. Untuk velgnya sendiri dia ini masih bawaannya ya, ini masih kaleng tapi sudah dibalut dengan wheel dop. Jadi ini sudah ada wheel dopnya. Ini wheel dop ini juga ori bawaannya dari sananya. Ini sudah ada wheel dopnya, ini wheel dop ori Daihatsu. Nah, dan untuk ini dari spion-spion ini masih original total. Untuk keseluruhan body ini masih body masih kaleng semua. Jadi untuk eksteriornya tidak ada apa ya,
Dari tampak depannya itu mungkin ada perubahan sedikit dari yang lama, tapi yang paling menonjol ini di bagian belakangnya. Jadi kalau yang Ayla lama itu ini bagian stop lampnya itu beda sama yang sekarang. Kalau yang ini kan dia sudah ada pencariannya gini ya, lingkarannya seperti ini, dan juga tambahannya di bagian hatchbacknya. Nah, sudah ada tambahannya seperti ini. Ini cuma ada di Ayla tipe M dan juga tipe X. Nah, untuk variannya tipe yang bawah sendiri ini belum ada, cuma pakai stop lamp gini aja. Di situ yang belakang masih belum ada wipernya, dan juga untuk sensor parkirnya juga belum ada ini ya. Dan untuk dalamnya sendiri ini masih full original total, headingnya masih single din, untuk setir-setirnya masih bagus, masih ori semua, dashboardnya masih kinclong, dalam-dalamannya juga masih kinclong, bisa buka. Nah, ini untuk jok-joknya sendiri masih full original total semua. Dan untuk Ayla M 2016 ini dibanderol dengan harga 82 juta, itu masih bisa nego, dan juga dengan DP 14 juta aja, angsurannya 2,3 jutaan kali 4 tahun, dengan tenornya 4 tahun. Jadi dengan budget segitu, juragan-juragan semua sudah mendapatkan unit tahun muda. Oke, kita lanjut ke unit yang ada di sana, si merah itu, si gagah berani, ada Yaris E 2016 manual. Nah, ini unitnya masih baru datang. Dan untuk Yaris ini, Yaris generasi keduanya ya. Jadi setelah dari bodi generasi pertamanya, wah, ini kebetulan juga sudah ada Pak Bosnya sendiri. Nah, ini beliaunya. Halo Pak Bos, selamat pagi. Bisa dibantu ini ya, saya kan ingin menjelaskan ini kualitas unit dari itu, pertanyaan dari pembeli kemarin-kemarin. Itu kan banyak yang menanyakan gimana kualitas unitnya. Nah, ini ya kita pakai unit yang ini letternya letter B. Ya, jadi kan banyak ini ya para juragan-juragan yang kesini ya Pak Bos. Ini kan bertanyanya kan tentang platnya kok jauh Mas. Nanti unitnya khawatir gimana atau gimana. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, kriterianya nanti akan dijelaskan oleh Pak Bosnya langsung. Jadi sebelum itu pasang mic-nya dulu Pak Bos. Nah, ini ada mic satunya. Taruh mana ini Mas Brady? Oke, langsung Pak Bos. Bisa bahas ini ya. Siap. Jadi yang pertama itu gimana sih kriteria pengambilan unitnya yang bisa masuk dari luar, bisa masuk ke Karya Mandiri ini seperti apa seleksinya? Maksudnya kriteria mobil yang bisa masuk atau yang kita ambil untuk stok. Untuk begitu. stok di Karya Mandiri. Kita mulai dari mana dulu Mas Brady? Karena mobil itu kan di situ kan ada body, ya, ada interior, ada engine. Oke. Itu. Nanti kalau mungkin engine saya nanti minta bantuan sama sampean karena sampean yang lebih paham tentang engine. Jadi, monggo, kita mulai dari mana? Kita bahas dulu yang Siap. paling inti ini ya. Jadi yang paling riskan, yang pasti selalu visualnya terlihat. Bodinya dulu. Body, oke. Jadi seperti ini teman-teman ya, atau juragan setia Karya Mandiri mobil. Jadi yang pertama saya akan menerangkan tentang spek unit yang wajib kita ambil yang bisa masuk di Karya Mandiri motor. Jadi dagangan yang dari luar itu pasti masuknya melalui saya dulu. Kalau saya nggak ACC, artinya mobil ini nggak saya ambil. Seperti video yang terdahulu atau video yang sebelumnya, saya menerangkan kami itu menjual mobil murah berkualitas. Dan kami menerangkan untuk kualitas mobil ini. Begitu Mas Freddy ya? Nah, untuk yang pertama, mobil ini harus, ini Mas, ini bahasa Jawanya di sini harus gembring. Itu tentunya orisinil. Seperti itu. Mohon dibuka Mas Freddy, dalam-dalamnya. Dibuka. Siap. Nah, mobil Yaris ini yang wajib kita ambil, apalagi ini tahun 2016, ini wajib mobil harus orisinil. Orisinil itu ada spesifikasinya, itu kan meliputi tentang satu, biasanya orang-orang itu kalau lihat mobil kan ini sealernya, sealer bodinya ini harus orisinil, harus aslinya dari pabrik, begitu. Untuk yang berikutnya masalah bullet ini harus ada titik-titiknya, seperti ini, mau di zoom. Nah, seperti ini. Ini harus orisinil. Nggak boleh ada bekasnya dempulan, nabrak, sepet ulang, nggak boleh. Karena mobil ini
tahun 2016. Harus istimewa Mas Freddy. Next kita geser ke samping. Nah, ini semua mobil, maksudnya semua aksesoris ini antara spion dan jarak antara ini harus presisi semua. Slabber seperti ini harus presisi. Ya, seperti ini. Kalau ada yang, kalau bahasa Jawa sini itu ngomong mengo, ya, itu artinya mobil bekasnya nabrak. Dipastikan nggak kami ambil, Mas Freddy. Ya, jadi begitu. Gini, oh, nggak kami ambil, itu pasti mobil bekasnya nabrak. Saya pastikan harus presisi seperti ini. Geser ke samping. Nah, kita lanjut ke atas dulu, Mas Kipli. Nah, ini juga harus orisinil karet-karetnya ini. Dari sini sampai belakang, itu ini atas. Untuk yang bodi-bodinya samping ini, lace ini juga harus presisi. Harus orisinil semua. Bahasa Jawanya sekali lagi harus gembring. Begitu juragan. Geser ke samping yang belakang. Nah, ini ada stop line. Ini juga harus presisi. Para juragan, harus presisi semua. Nggak boleh ada yang bekasnya nabrak atau kurang presisi. Saya pastikan nggak kami ambil, begitu. Untuk bumpernya, bumper sama spakbor ini harus presisi juga. Kita geser ke hatchback belakang. Nah, kayak kaca-kaca seperti ini harus penting. Ini penting disampaikan juga. Kaca ini semua kaca, baik kaca belakang, samping, depan, itu semua mereknya harus sama. Kalau nggak sama, ini dipastikan bekasnya nabrak, pecah, atau sudah gantian. Itu dipastikan nggak kami ambil, Mas Freddy. Begitu, kita geser yang dalam. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal, untuk yang kap depan tadi Mas Freddy, ini kan untuk hatchback. Sama, bagian belakang ini juga harus, natnya harus bagus, mesti harus lem-lemnya dari orisinil dari pabriknya. Untuk bagian titik-titik yang seperti ini, Mas Kipli tolong di zoom. Nah, seperti ini orisinil, jangan dikira ini kok rusak. Enggak, ini malah justru kalau ini nggak ada, ini malah bekasnya nabrak gitu. Untuk yang bagian sini juga seperti itu, titik-titiknya sini. Nah, ini perlengkapannya seperti ini kan ada titiknya. Ini titik lasnya dari pabrik ini. Ini kalau nggak ada jangan dibeli, juragan. Ini bekasnya nabrak dipastikan gitu. Kita geser ke bagian ini karet. Nah, karetnya ini nanti kalau cek-cek mobil boleh dilihat ini. Di sini masih orisinil semua, masih las titiknya dari pabriknya masih orisinil, masih asli. Nah, dipastikan ini nggak ada bekasnya nabrak. Kalau ada bekasnya nabrak seperti ini kami cek, saya pastikan nggak saya ambil. Karena mobil semua yang masuk di Karya Mandiri sudah melalui proses verifikasi yang sangat ketat. Di luar sana teman-teman kru kami, tim kami baik yang di Jakarta, di Bandung, di Jawa Timur, saya pastikan sudah melalui warning, sudah melalui saya briefing bahwasannya kriteria yang wajib dan bisa masuk ke Karya Mandiri dengan spek bebas banjir, bekasnya nabrak enggak diambil, artinya bebas tabrak. Dan mobil yang kami ambil saya pastikan 100% tidak ada masalah. Saya pastikan semuanya orisinil dengan tahun dan tipe yang berbeda. Mungkin kadang-kadang kan bicara orang, ini mobil tahun 2010 Mas Freddy itu, kok nggak orisinil? Ya, kan lumrah tahun segitu Mas Freddy. Nah, seperti itulah. Saya tadi kan review kan mobil tahun 2016. Ini wajib orisinil, wajib bagus, wajib istimewa. Tapi kalau nanti ada review yang berikutnya mungkin tahun 2012, 2010, saya pastikan yang pertama tetap bukan bekas nubruk, bukan bekas laka kan gitu Mas Freddy. Yang kedua saya pastikan bukan bekasnya banjir, bebas banjir. Nanti ada pertanyaan, mobil tahun 2012 kok tahun 2010 kok orisinil? Ada yang orisinil, ada yang enggak. Karena mobil dipakai itu kadang lecet, kusam, itu pastikan kami servis ulang, begitu Mas Freddy. Di Avanza kemarin lah ya. Siap Mas Freddy, siap, begitu. Emang wajar lah 2009. Nah, kita lanjut ke bagian interior Mas Freddy ya. Siap. Lanjut ke interior dalam Mas Freddy ya. Nah, ini bagian dalam ini kan ini kalau bahasa sini wis deck ya. Nah, deck. Bahasa mekaniknya apa Mas Freddy ini? Down trim gitu ya.
Jadi ini dipastikan ini masih ori semua, nggak ada bekasnya meleot atau bekasnya nabrak atau baret-baret, karena mobil ini kan 2016 gitu, mobil tahun muda gitu. Untuk dipastikan untuk dashboard masih presisi semua, nggak ada bekasnya laka atau nggak ada gitu. Terus untuk dalam-dalamnya dipastikan harus bersih, nggak ada bekasnya lumpur, nggak ada bekasnya apa, dipastikan ini bukan bekas banjir, seperti itu. Dan untuk geser ke ini apa, jok, ini kursi tempat duduk ini sebenarnya orisinilnya kan nggak seperti ini cover jok. Nah, ini sudah dilengkapi dengan cover jok MBTEC, insya Allah pemasangannya juga oke. Ini MBTEC ini kelasnya yang sangat mahal ini kayak Mas Freddy ya. Nah itu, ini di dalamnya ini kain, ini joknya ini kain, masih orisinnya masih ada di dalamnya gitu. Jadi kami kalau mobil-mobil kelas ini wajib joknya ini, kursinya itu harus orisinil Mas Freddy. Ya dikarenakan mobil tahun segitu, kelasnya segitu harus orisinil. Kalau nggak orisinil nggak kami ambil, karena semua konsumen pasti akan menanyakan orisinilnya. Ini nanti konsumen dapat bonus, dalamnya orisinil masih ada, sudah dibungkus sama MBTEC gitu. Ini semi kulit MBTEC gitu. Untuk selanjutnya kita bicara masalah kondisi mobil Yaris ini atau mobil-mobil yang lainnya, unit yang lainnya. Kalau memang bekasnya lumpur, bekasnya kerendam mobil nanti itu dipastikan sebersih apapun yang namanya salon atau apa ya, semacamnya dibersihkan di bengkel-bengkel terkait, itu dipastikan nggak bisa sempurna, nggak bisa bersih, pasti bekasnya lumpur masih ada gitu. Untuk menjawab keraguan semua konsumen di Karya Mandiri Motor, nanti kalau beli di sini boleh ini dek ini bisa dilepas. Untuk dalam-dalamnya ini kalau bekasnya kerendam atau apa gitu, pasti di dalamnya lumpurnya pasti membekas, nggak bisa bersih saya pastikan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk keterangan unit tentang spek body ini. Dan untuk tambahan-tambahan yang lainnya untuk tentang engine dan sebagainya nanti kita dibantu review untuk menjelaskan itu Mas Freddy nanti. Begitu. Terima kasih. Nah, jadi gitu apa sih ya? Untuk masalah bodinya kurang lebih seperti itu juragan. Dan kita untuk membahas masalah mesinnya. Jadi kalau mesin tentang mobil ini secara visual pun kita sudah bisa melihat. Jadi mobil yang kayak embes, mana itu masih kita sudah ambil. Karena dari visual aja kita sudah melihat. Apalagi kalau untuk pengecekan elektrikalnya, mobil bekasnya banjir atau kalau banjir sih menurut saya semua rata-rata di sini juga pasti kalau pas lagi hujan ya, Pak Bos ya. Kita kan juga nerjang itu apa? Ya, bagian bawah, bagian awal. Maksudnya banjir ringan. Kalau terendam itu beda. Itu lagi. Tidak termasuk bagian dari pembahas ini, enggak termasuk. Ya. Tapi kalau ini yang kita bicarakan terendam, mobil posisi terendam, otomatis kelasnya mobil semua yang ada di sini, enggak kami ambil. Elektrikalnya itu pasti tidak selamat. Saya jamin tidak bisa selamat. Ya. Jadi intinya pokoknya bekasnya banjir kerendam nggak kami ambil. Itu tidak kami ambil. Jadi kita di sini alatnya juga sudah mumpuni, kita juga bisa scan. Jadi untuk elektrikalnya ini kita scan semua. Jadi unit datang kita scan total. Nanti bisa mungkin bisa di zoom nanti. Ya. Dalam-dalamnya. Dalam-dalamnya gini kayak dalam ini kan sudah dijelaskan sama Pak Bos tadi ya. Tapi untuk engine dan juga kelistrikan seperti itulah. Meskipun kelistrikannya nanti diganti seperti apapun tidak bisa normal. Makanya saya tidak pernah dan jangan pernah kita mengambil unit yang kategorinya bekas banjir atau terendam seperti itu ya. Kita pastikan di sini semua unit sudah melalui proses verifikasi sangat ketat. Yang sangat ketat sekali. Begitu saja. Dan ini satu lagi, ini pertanyaan yang cukup juga sangat-sangat riskan ya, karena kita bicara tentang unit, karena kita bicara tentang transaksi jual beli. Nah, ini banyak juga yang tanya. Jadi untuk orang-orang awam yang mungkin baru pertama kali pegang mobil, plat jauh kan gitu, pasti ada kekhawatirannya tentang surat menyurat. Ya, pasti. Nah, pasti. Itu pasti. Karena sudah banyak sekali yang bertanya-tanya seperti itu ya konsumen di sini. Nah, Pak Bos mungkin bisa tolong sedikit dijelaskan atau mungkin detailnya gimana sih kalau nanti untuk pajak atau BBN mutasi itu seperti apa? Ribet atau enggak sih? Siap. Karena ini kan platnya plat jauh. Monggo Pak Bos. Ya, siap. Begini Mas Freddy, untuk menjawab pertanyaan atau keraguan konsumen di luar sana yang belum atau yang sudah mengambil unit atau beli mempercayakan mobil di Karya Mandiri, saya perlu tegaskan
Mungkin di video sebelumnya mungkin sudah dijelaskan sama Mas Pugo kalau nggak salah ya. Saya hanya untuk mengulas ulang atau untuk menjelaskan lebih detail, menjabarkan lagi Mas Freddy. Untuk contoh mobil yang di hadapan saya ini saja Mas Freddy ya. Andai kata ada konsumen atau pembeli yang berminat mobil ini, contoh ini dibeli dengan harga cash. Nah, ini pajaknya kan bulan 9 gitu. Ini masih hidup. Untuk 26 ini kan 5 tahunan Mas Freddy. Untuk yang bulan 9 itu kan 1 tahun sekali. Andai kata nanti sudah dibeli sama konsumen, nanti ke depannya untuk bulan 9 bisa menghubungi kami atau mobil tersebut, orang tersebut beli di Karya Mandiri melalui siapa? Kalau melalui pihak marketing kami, bisa menghubungi marketing kami, bisa melalui WhatsApp, di foto, dikirimkan ke pihak kami, selanjutnya kami estimasi biayanya berapa, langsung dikomunikasi kepada pihak terkait, selanjutnya bisa transfer atau datang ke sini atau gimana, itu masalah teknis gitu ya. Dan yang tak kalah penting, kami di sini juga melayani, andai kata ini mau BBM Mas Freddy, BBN ya, BBN cetak. Kalau cetak itu wajib unit, BPKB semua wajib dibawa ke kami, karena ini dokumen penting untuk cabut berkas kan gitu, untuk dari Jakarta wilayah ke Aljatim seperti itu. Dan untuk apa namanya? Kalau ini prosesnya kredit. Prosesnya kredit ini mantap. Prosesnya kredit kalau untuk masalah pajak tahunan bulan 9 ini pasti kami bisa membantu karena kita nggak butuh BPKB. Hanya difoto saja, cekret kirim ke kami, selesai. Nanti biayanya estimasinya berapa kan kasih tahu. Tapi andai kata mobil ini nanti dibeli dengan harga kredit, artinya untuk BBN 25 tahunan sekali, ini langsung kami bisa rekomendasikan melalui pihak terkait yaitu leasingnya. Contoh bisa masuk di Sinarmas, BCA, nanti kami rekomkan ke sana. Kira-kira seperti itu. Untuk biayanya nanti bisa komunikasi langsung gitu. Langsung berarti sama leasingnya sendiri biar dikomunikasikan konsumen, antara konsumen sama leasingnya. Siap, betul. Saya tegaskan lagi, kita ini cuma membantu. Membantu. Ini penting ini hebat, ini pertanyaan yang sangat super ini. Kami di sini bicara masalah surat, kami berkewajiban untuk membantu konsumen kami. Membantu Mas Freddy, bukan membiayai. Ya, ini yang penting. Ini jangan salah paham gitu ya. Jadi kami di sini membantu, itu kewajiban kami untuk membantu konsumen kami. Biar nggak ada keraguan-keraguan tentang surat menyurat. Biar Jawa Timur, biar Jakarta, Bandung dan sebagainya, kami siap 25 jam juragan-juragan semua untuk membantu konsumen kami. Begitu Mas Freddy. Oke, siap. Sudah lebih seperti itulah penjelasan kali ini kita sudah menjabarkan. Nah, jadi tidak ada, mungkin di kesempatan lainnya kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan lagi tinggal cek aja videonya di sini. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Bos atas waktunya, sudah berkenan menjelaskan secara detail. Terima kasih. Pengambilannya. Terima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa collab lagi. Mungkin tentang materi apa mengada, karena di depan nanti akan hal-hal baru itu masih banyak. Mantap. Harus itu, harus. Gitu. Jadi kita akan langsung lanjut lagi untuk review unit ini dari spesifikasi lengkapnya. Oke. Terima kasih Pak Bos. Mantap. Oke, jadi langsung ini sudah ada Yaris E 2016. Ini dia sudah kita bahas ya. Tapi untuk speknya sendiri ya, ini cc-nya 1500 cc sama dengan mesin yang generasi sebelumnya. Tapi di sini itu sudah berbeda bodi. Jadi untuk generasi yang kedua ini sudah ganti bodi. Jadi dari lampu-lampu apa ini sudah diganti semua ya. Ini sudah berenovasi atau berevolusi menjadi tahun yang apa ya, looks-nya itu lebih sangar gitu ya. Jadi untuk lampunya sendiri ini masih biasa ini ya. Untuk yang tipe tertingginya ini, yang TRD, itu dia lampunya sudah semi halogen, tapi cumanya dia ada kayak proji-projinya gitu. Sedikit ada kayak LED proyektornya, tapi cuma ini lampunya itu masih biasa, halogen biasa. Kalau yang ini standarnya ini masih halogen standar, karena ini tipenya tipe E. Dan untuk tipe ini dia sudah dilengkapi dengan fog lamp di sini ya. Untuk panel-panelnya ini sudah ada di dalam semua. Langsung kita lanjut ke bagian belakangnya ini.
Untuk samping-sampingnya bodinya masih full original total semua. Nah, untuk bagian belakang dia juga banyak perubahannya. Nah, ini kayak stop lamp. Nah, stop lampnya ini beda sama yang saya review kemarin ya. Kalau ini dia sudah upgrade semua. Ini sudah ganti model. Nah, di belakang sudah ada wipernya. Untuk listnya ini sendiri dia masih cat, bukan yang chrome. Ini masih cat. Dan di sini juga ada spoilernya. Ini spoiler polosan. Nah, spoiler standarnya kayak mirip-mirip Etios gitu ya. Ini buat semprotan wiper, ini buat air. Dan di sini dia sudah dilengkapi. Ini kayaknya pasangan sendiri dari pemilik sebelumnya. Ini sudah ada kamera mundurnya. Dan juga ini bawaan pabriknya sudah ada sensor parkirnya sendiri. Jadi untuk tahun-tahun muda, mobil tahun-tahun muda itu sepertinya wajib memakai sensor parkir semua. Biar lebih aman untuk dikendarai. Untuk dalam-dalamannya ini masih full original total ya, masih ada ininya buat tahanan. Ini jok-joknya ini sudah semi backlit semua. Nah, ini backlit jahit. Di dalamnya ini sudah ada yang orinya masih ada kok. Tapi kalau mau dilepas juga nggak apa-apa, silakan semua. Nah, kalau mau langsung backlit ini juga nggak apa-apa. Dan untuk hiburannya sendiri ini di sini. Nah, ini kan sudah ada subwoofernya. Nah, subwoofer ini nanti juga saya bawakan ke pembelinya langsung. Jadi tidak ada yang saya kurangi dari unit-unit ini yang saya jual di sini, oke? Untuk panel dalamnya langsung kita lanjut saja. Jadi untuk panel dalamnya ini masih standar semua ya. Dari unit double din, ini cuma dipasang ini mungkin sudah aftermarketnya, plus kamera belakang. Ya, untuk setir-setirnya ini masih sangat-sangat bagus. Kilometernya 25.000, sekitar segitu, 25.000, 26.000, sekitar segitulah. Dan ini spionnya sudah electric mirror, tapi untuk buka tutupnya ini masih manual semua. Nah, power window 4 titik, terus ini central lock 4 pintu, dan AC-nya. Nah, panel AC-nya berbeda dengan yang tipe tertinggi. Jadi untuk tipe yang ini, yang tipe E, dia masih manual untuk panel AC-nya sendiri. Dan untuk velg-velgnya sendiri, dia sudah dibalut dengan velg racing. Velg racing ori untuk tipe ini sendiri ya. Dan untuk harganya ini cukup 148 juta saja. Itu harga kreditnya segitu. Untuk harga cashnya 153 masih bisa nego di sini, oke? Dan untuk DP-nya sendiri cukup dengan 25 juta aja, angsurannya 4 jutaan dengan tenornya 4 tahun. Sudah bisa membawa pulang unit Yaris E 2016. Oke, jadi cukup itu dulu ya dari review unit dan juga beberapa penjelasan tadi yang sudah saya ulas, sudah saya jabarkan semuanya. Semoga kalian semua bisa paham, jerakan-jerakan semua. Jika sudah ada pertanyaan lagi, tinggal cek sini, via online juga bisa. Sudah saya terangkan di awal, kita sudah adakan garansi untuk setiap pembelian online gitu ya. Oke, jadi kurang lebihnya segitu. Saya mewakili tim dan juga keluarga besar Karya Mandiri Mobil pamit undur diri, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube-nya Karya Mandiri Mobil. Dan untuk Instagramnya di KMM_Mojokerto, dan untuk Facebooknya sendiri di Karya Mandiri Motor. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk passwordnya Karya Mandiri Mobil, Kerajiga.